Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di Morning Star Ministry channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan perusahaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin share satu materi pelajaran yang sedang viral saat ini, yaitu tentang perang Israel melawan Iran atau Iran melawan Israel. Ya, tema di bawah tema Countdown to Armageddon, ya, yang tadi sudah saya khotbahkan di ibadah raya GBS Sangkala Palangkaraya. Jadi countdown to Armageddon, ya. Ini di bawah subtema perang Israel versus Iran dari kajian eskatologi premilenialisme. Jadi ini sekali lagi merupakan kajian teologis, ya, kajian teologis dari perspektif eskatologis premilenialisme. Ya. Ayat bacaan sebagai awal kita membahas ini, Matius pasal 24 ayat 3-6. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 3-6, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, terkait dengan serangan Iran terhadap Israel, saya secara pribadi percaya, ya, bahwa perang Israel melawan Iran saat ini merupakan salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan kiamat yang sudah semakin dekat. Ya. Nah, berdasarkan nubuatan Alkitab, sekali lagi, seluruh ulasan presentasi saya di materi ini, ya, pembahasan ini, itu semuanya didasarkan atas kajian dari kajian teologis dari perspektif eskatologis premilenialisme, ya. Nah, berdasarkan nubuatan Alkitab dari perspektif eskatologi premilenialisme bahwa satu dari 3 perang besar di akhir zaman, ya, jadi nanti di akhir zaman ada 3 perang besar, nah, dan satu dari 3 peperangan besar di akhir zaman yang berhubungan dengan negara Israel saat ini, maka Iran merupakan salah satu negara yang terlibat dalam skenario peperangan di akhir zaman. Jadi Iran dalam nubuatan Alkitab perspektif eskatologis premilenialisme, negara Iran, ya, itu merupakan salah satu negara yang terlibat dalam skenario peperangan di akhir zaman. Ya. Iran telah menjadi, kita ketahui bahwa dari berita-berita baik dari Tribun News, Kompas News, kalau saya perhatikan, ya, di YouTube, Iran telah menjadi, dan dari sumber-sumber lainnya, bacaan-bacaan saya, ya, bahwa Iran telah menjadi pemasok senjata Rusia terbesar ketiga dengan nilai perdagangan diperkirakan mencapai 500 juta dolar setiap tahunnya. Ya. Pemerintah Iran harus terus, ya, melakukan upaya upgrade teknologi yang masif di bidang militer dan peralatan perang, ya, yang telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun terakhir. Ya. Dan tahukah saudara, ya, peningkatan pertahanan dan pertempuran peralatan perang militer dari Iran, ya, baik itu di darat, udara, dan di laut, hampir semua itu dibangun dengan menggunakan teknologi Rusia. Ya. Jadi saudara akan lihat nanti apa hubungan Iran dengan Rusia dan apa hubungannya perang antara Iran dengan Israel itu dalam nubuatan Alkitab. Nanti saya akan jelaskan, saudara akan mendapatkan informasinya. Jadi cepat atau lambat Rusia pasti akan menginvasi Israel, dan Iran merupakan sekutu yang dijadikan pion oleh Rusia untuk memulai perang melawan Israel. Nah, sebagai contoh, di bulan April lalu, tanggal 24 April 2024,
Iran baru saja diberitakan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia untuk melawan Israel. Dan Rusia sudah terang-terangan menyatakan diri mendukung Iran dalam melawan Israel. Jadi jelas ada hubungan perang Iran-Israel dengan Rusia. Ya. Kita dengarkan dulu berita berikut ini dari Tribun News. Ya. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara. Jadi diberitakan bahwa Iran dekat dengan Rusia. Memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia. Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada tanggal 24 April 2024. Ya, jadi diberitakan dari YouTube Tribun News bahwa Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia. Ya. Nah, tadi kita membaca ayat di mana para murid dalam satu kesempatan di Bukit Zaitun bersama-sama Yesus menanyakan pertanyaan, ya, kapan itu terjadi? Maksudnya kehancuran Bait Allah di Yerusalem. Dan mereka bertanya, kapan tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Ya. Nah, jadi ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6 kita baca tadi, ya, di situ Yesus memberikan tanda akan kedatangannya. Nah, konteks suruhan Matius 24 ayat pasal 24 dan pasal 25 itu merupakan gambaran tentang masa depan yang ditandai dengan penyesatan, kata Yunani plano, dan peperangan, kata Yunani polemos. Sebagaimana dijelaskan, jelas diungkapkan dalam ayat bacaan kita di Matius 24 ayat 3-6 tadi, yang sudah kita baca di depan. Nah, kata Yunani semia atau tanda diterjemahkan sebagai tanda, ya, mengandung pengertian yang sama dengan kata Ibrani od, yaitu menunjuk pada tanda yang diberikan Allah untuk menandai atau mendahului peristiwa atau kejadian tertentu. Biasanya kita kalau sedang mengadakan perjalanan di jalan raya atau di jalan-jalan besar, ada banyak rambu-rambu di sana, ya. Misalkan di rambu itu ada tanda rumah ibadah misalnya, berarti sekitar 50 atau 100 meter lagi ada rumah ibadah tertentu di situ, ya, entah itu gereja, entah itu masjid. Biasanya ada rambu yang berikan. Atau kita melihat ada gambar yang bergelombang-gelombang atau gambar matra jalan itu, ya, panah lurus misalnya, ya, atau pemberitahuan kecepatan hanya 30 meter karena jalan rusak misalnya. Jadi kalau rambu memberitahu kita belok kiri, jangan berupaya untuk belok kanan karena pasti ada bahaya. Nah, jadi rambu ini memberikan petunjuk kepada kita tentang sesuatu yang ada di depan, ya. Nah, karena itu penting memperhatikan peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita tentunya terkait dua tanda utama yang mendahului kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan akhir zaman atau kiamat, yaitu plano, yaitu penyesatan, dan polemos, yaitu peperangan, ya. Kita lihat tanda pertama, penyesatan atau plano, ya. Akhir zaman akan dipenuhi dengan penyesatan.
dan intensitasnya akan terus semakin meningkat menjelang kedatangan Kristus kembali. Nah, saat di Bukit Zaitun saja, dalam percakapan di Matius pasal 24 itu, sedikitnya 6 kali Tuhan Yesus mengingatkan murid terhadap nabi palsu dan penyesat. Matius 24 itu di ayat 4, ayat 5, ayat 11, ayat 23, ayat 24, dan ayat yang 26. Dan penyesatan ini akan semakin meningkat. Salah satunya kemunculan agama palsu disebut dengan New Age Movement. Ya. Ini adalah gerakan yang menggabungkan, mencampur adukan berbagai satu sistem keagamaan dari berbagai sistem kepercayaan dan keagamaan di dunia. Ya. Dan saya percaya Kristen progresif ya, yang baru-baru ini viral di Indonesia itu adalah bagian dari agama kemurtatan. Itu satu agama tunggal yang di dalam kitab Wahyu disebut sebagai agama palsu Babilonia. Ya, dan pusatnya nanti akan berada di dalam perspektif nubuatan eskatologis premilenium di akhir zaman, ya, bahwa nanti Babilonia akan berpusat di Irak, ya, dan di situ akan menjadi pusat dari satu agama tunggal, satu agama universal, ya, dan itu saat ini dengan munculnya New Age Movement, ya. Dan termasuk di dalamnya nanti kemurtatan itu juga, Kristen progresif itu juga termasuk agama murtad. Ya. Jadi hati-hati dan Kristen progresif ini, karena mereka menyangkali Injil, menyangkali Alkitab, menyangkali Injil, ya, menyangkali keselamatan, ya, menyangkali keilahian Kristus hanya sebagai teladan moral saja, menyangkali karya-karya Kristus, kematiannya, salib, ya, menyangkali dosa, ya, menyangkali hukuman kekal di neraka. Yang jelas itu sangat-sangat kontras langsung dengan Injil. Dan itu adalah ciri dari agama kemurtatan. Ya, jadi hati-hati dengan Kristen progresif ini. Kalau saudara berada di kumpulan Kristen progresif, segera tinggalkan. Daripada saudara binasa bersama dengan ajaran dan keyakinan dari Kristen progresif. Itu kembali kepada gereja-gereja yang percaya kepada Alkitab sebagai otoritas yang final dan berotoritas dan final. Kembali kepada gereja-gereja yang mengajarkan doktrin-doktrin historik, ya, dan berpegang teguh di atasnya. Ya. Jadi penyesatan ini memang semakin meningkat sebagai salah satu ciri dari akan munculnya satu agama tunggal kemurtatan yang menguasai seluruh dunia. Ya. Yang kedua adalah peperangan, tanda peperangan atau pelamos. Nah, tapi perlu diketahui bahwa perang bukanlah tanda akhir zaman memang, ya, atau bukan tanda kiamat, karena tercatat di sepanjang sejarah ada lebih dari 15.000 perang telah terjadi secara umat manusia di sepanjang sejarahnya. Nah, namun di 100 tahun terakhir lebih banyak orang mati karena perang ketimbang karena perang di abad-abad sebelumnya. Namun yang dibicarakan oleh Yesus adalah ada peperangan khusus di Matius 24 ayat 6-9 yang merupakan tanda dari kedatangan Kristus kembali, menjadi petunjuk bahwa kedatangan Kristus kembali tidak lama lagi dan kiamat itu sudah dekat. Ya. Di mana Yesus bicarakan itu di Matius 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yesus berbicara mengenai perang yang dimulai oleh dua bangsa atau dua negara, yang kemudian diikuti oleh bangsa atau negara lain, entah itu dari pihak yang satu maupun dari pihak yang lain. Ketika ada dua negara berperang, bangsa-bangsa lain akan berada di salah satu pihak dari kedua negara ini dan ikut di dalam peperangan, terlibat di dalam perang. Itu dinyatakan Yesus sekali lagi dalam Matius 24 ayat 7-8 dengan menunjuk kepada ungkapan Ibrani secara intertekstual dari 1 Tawarik pasal 15 ayat 1-7 dan Yesaya 19 ayat 1-2. Di sana dikatakan ada ungkapan bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi tanda khusus peperangan ini, ya, saat terjadi perang yang dimulai oleh dua bangsa atau dua negara yang kemudian melibatkan bangsa atau negara lainnya di dunia dan diikuti oleh kelaparan, wabah, gempa bumi yang berkali-kali yang belum pernah terjadi sebelumnya pada waktu yang bersamaan, maka itulah tanda kedatangan Kristus kembali, dan itu juga adalah tanda dari akhir zaman. Ya, jadi ada dua tanda yang kita diminta untuk memperhatikan, ya, yaitu tanda penyesatan yang semakin meningkat intensitasnya dan tanda peperangan, ya, yang juga semakin gencar dan melibatkan banyak negara.
Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada saudara, ya, menjelaskan kepada saudara tentang 3 perang besar di akhir zaman. Ya. Ada 3 perang besar yang akan terjadi di akhir zaman di dalam perspektif eskatologis premilenialisme. Jadi nubuat Alkitab, perspektif eskatologi premilenialisme memahami 3 perang utama di akhir zaman yang melibatkan banyak bangsa atau negara di dunia. Yang pertama, perang yang pertama adalah invasi Gog ke Israel di Palestina. Ya, jadi perang yang pertama adalah invasi Gog ke Israel di Palestina. Gog. Ya. Ini adalah peperangan besar pertama yang disebutkan di dalam Yehezkiel pasal 38 ayat 2-5. Jadi saudara bisa baca rujukan nubuatannya itu di Yehezkiel pasal 38 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ini adalah pertempuran yang dipimpin oleh Gog, raja agung dari Magog. Magog itu Rusia, ya. Jadi ini adalah pertempuran dipimpin oleh Gog, raja agung dari Magog, dan Magog itu adalah Rusia. Pertempuran ini melibatkan koalisi dari negara-negara sebelah utara Israel yang sekarang dikenal dengan Blok Timur. Jadi negara-negara Rusia dan negara-negara koalisi lainnya itu berada dari penyerbuan itu dari sebelah utara Israel. Nah, tapi negara-negara sendiri adalah Rusia dengan Blok Timur. Ya. Jadi negara-negara dari sebelah utara, ya, dari sebelah utara Israel yaitu Blok Timur yang dipimpin oleh Rusia untuk melawan dan membinasakan Israel, ya. Untuk membinasakan Israel dan juga Blok Barat, konfederasi 10 negara Eropa yang dipimpin oleh Antikris waktu itu, ya. Jadi perang ini tepatnya terjadi di akhir pertengahan pertama masa tribulasi. Jadi masa tribulasi itu ada 7 tahun, kemudian dibagi 2, 3 tahun setengah dan 3 tahun setengah. Nah, di akhir masa 3 tahun setengah yang pertama inilah perang ini terjadi. Nah, ada yang bertanya, gereja ada di mana? Ya, dalam perspektif eskatologi premilenialisme pretribulasi yang saya percayai, dan saya juga sudah meneliti ini ketika saya menyelesaikan tesis S2 saya, yaitu eskatologi perspektif premilenialisme pretribulasionisme. Ya. Gereja sudah diangkat sebelum perang invasi Gog ke Israel di Palestina itu, ya, 2,5 tahun atau 3 tahun sebelumnya, yaitu di awal masa tribulasi. Gereja sudah diangkat pada hari pengangkatan. Ada itu dengan istilah rapture, ya, pengangkatan gereja. Nah, perang yang kedua adalah invasi Antikris ke Israel. Tadinya Antikris berteman dengan Antikris yang memimpin Blok Barat, yaitu konfederasi 10 negara Eropa, yang tadinya berteman dengan Israel. Di pertengahan masa tribulasi, dari 7 tahun masa tribulasi itu, di 3,5 tahun kedua, ya, di awal 3,5 tahun kedua, Antikris setelah bersama-sama Israel mengalahkan Gog dan Magog dengan bantuan supranatural atau adikodrati dari Tuhan sendiri yang campur tangan, ya, sehingga Rusia dan koalisinya dari Blok Timur dapat dikalahkan. Maka Antikris kemudian itu memutuskan hubungan dengan Israel, ya. Bahkan tidak hanya memutuskan hubungan dengan Israel, ya, dia melanggar perjanjian damai itu, bahkan dia gencar berbalik menyerang Israel, ya. Jadi Israel diserang, ya, oleh Antikris. Ya, perang ini disebut peperangan Harmagedon. Saudara bisa lihat di YouTube saya, Perang Harmagedon judulnya, ya. Jadi peperangan-peperangan yang ada saat ini sebenarnya jalan menuju Harmagedon. Ya, menuju peperangan Harmagedon. Ini adalah Harmagedon, nama lokasi di mana Antikris mengumpulkan raja-raja dunia dan para sekutunya, termasuk 10 konfederasi negara Eropa, Blok Barat tadi, ya, beserta tentara yang besar untuk melawan Israel dan Kristus, ya. Karena peperangan itu terjadi pada akhir masa pada akhir masa tribulasi sebelum Yesus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi pada saat peperangan terjadi dan invasi Antikris terhadap Israel sungguh luar biasa sekali, ya. Sampai-sampai orang-orang Israel itu bersembunyi di tempat yang bernama Petra dan sekitarnya, ya. Peperangan itu sungguh luar biasa, bukan hanya terjadi pertempuran tapi peperangan, ya, sampai Yesus datang kembali untuk membela umatnya, ya, Israel. Jadi peperangan Harmagedon ini akan menyebar luas ke seluruh negara Israel, dari Megiddo di utara ke Bosra itu Edom di selatan, membentang 200 mil dari utara ke selatan dan 100 mil dari timur, ya, dari bukit-bukit Moab ke barat Laut Tengah, diperkirakan seluas 300
km kali 160 km. Ya. Sehingga darah banyak tercurah di situ ya. Berlumuran darah ya. Seluruh daerah itu dari Yerusalem. Dan ini dapat kita lihat ada ayat rujukannya Zakaria 14 ayat 1 sampai 2. Artinya kota Yerusalem berada di titik pusat pertempuran saat itu. Peperangan Harmagedon terjadi di akhir masa tribulasi. Peperangan Harmagedon ini, perang yang kedua ini, setelah perang invasi Rusia tadi sudah selesai, beberapa tahun kemudian terjadi lagi invasi dari Antikris kepada Israel di akhir masa tribulasi. Dan pada waktu itulah Yesus datang campur tangan membela Israel umatnya dan mengalahkan Antikris. Ya, dan mengalahkan Antikris itu dilemparkan ke dalam neraka ya, bersama dengan nabi palsu. Jadi yang pertama kali dilemparkan ke neraka itu bukan iblis, tapi Antikris dan nabi palsu. Nanti iblis akan dilempar 1000 tahun kemudian di akhir masa kerajaan 1000 tahun. Pada waktu mengalahkan Antikris ini, ya, Antikris dan nabi palsu dilemparkan ke neraka, ya, Gena, ya. Sedangkan iblis diikat selama 1000 tahun di jurang atau lubang tanpa alas. Jadi ini sekali lagi dari perspektif eskatologis premilenialisme. Bisa saja dalam hal ini amilenialisme dan postmilenialisme tidak sepakat. Dan itu tidak jadi masalah. Bagi saya tidak menjadi masalah. Karena baik amilenialisme maupun postmilenialisme dalam hal-hal yang primer itu sepakat. Baik pada doktrin Trinitas maupun pada doktrin kristologi, pada doktrin keselamatan, doktrin dosa, doktrin keselamatan, ya semua sepakat. Bahkan di dalam eskatologi pun ada hal-hal di mana kaum Injili antara amil dan postmilenial sepakat tentang kedatangan Kristus kembali, sepakat tentang adanya surga dan neraka, sepakat tentang suatu saat akan ada langit baru, bumi baru, dan Yerusalem yang baru. Ya. Jadi dalam banyak hal eskatologi sebenarnya lebih banyak sepakat daripada tidak sepakat. Tapi terhadap isu-isu tribulasi dan isu-isu kerajaan 1000 tahun, memang amilenialisme maupun postmilenialisme tidak sepaham. Ya. Tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi doktrin-doktrin primer dalam kekristenan. Jadi silahkan ya, kita sepakat untuk tidak sepakat, tetapi tetap memelihara kesatuan tubuh Kristus, memelihara iman kita dari doktrin-doktrin primer yang sudah dipercayakan kepada kita ya. Jadi kita boleh berbeda dan boleh dalam hal ini kita tidak sepakat untuk tidak sepakat, tidak jadi masalah ya. Jadi itu yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga yaitu perang yang melibatkan invasi iblis ke Yerusalem. Jadi pertempuran ini disebut pertempuran Gog dan Magog. Kalau tadi memang Gog dan Magog itu adalah Rusia, tapi peperangannya bukan di Gog dan Magog, tapi di Israel, di Yerusalem. Sedangkan ini ya, iblis di akhir masa kerajaan 1000 tahun dilepaskan dari lubang tanpa alas. Ya. Kemudian dia akan menghasut orang-orang yang walaupun pada saat itu tidak menunjukkan pemberontakannya di bawah pemerintahan Yesus Kristus selama 1000 tahun, namun hati mereka penuh pemberontakan sampai iblis dilepaskan. Oh ya, perlu saya ingatkan juga bahwa di dalam kerajaan milenium itu yang disebut dengan kerajaan damai, itu pemerintahan dilaksanakan oleh Yesus Kristus adalah pemerintahan damai, di mana orang-orang percaya bersama-sama Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai raja dan segala raja itu, gereja yang sudah diangkat kembali lagi ke bumi bersama Kristus untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ada dua kelompok manusia yang hidup pada waktu. Orang-orang yang sudah diubahkan, kita yang hidup telah diubahkan dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh yang baru. Orang-orang yang mati dalam Kristus telah dibangkitkan, diberi tubuh kebangkitan. Mereka ini akan memerintah. Siapa diperintahkan? Itu orang-orang yang terlepas dari masa tribulasi, baik orang Yahudi maupun penduduk bumi. Nah, orang-orang ini hidup di satu kerajaan tanpa iblis, karena iblis diikat. Dan pengikutnya diikat, dirantai selama 1000 tahun. Nah, kerajaan ini pun damai, tidak ada perang, dan seluruh persenjataan juga tidak ada pada zaman pemerintahan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Namun, orang-orang yang diperintah yang hidup di masa 1000 tahun ini, walaupun berumur panjang, tetap memiliki natur dosa. Ya. Kalau orang-orang percaya yang sudah diubahkan tidak lagi memiliki natur dosa, karena mereka, jadi ada dua kelompok yang sudah dijelaskan tadi yang hidup di masa kerajaan 1000 tahun itu. Nah, jadi orang-orang yang dipimpin inilah masyarakat kerajaan 1000 tahun ini umur panjang, bisa kawin dan mengawinkan. Nah, jadi kadang-kadang ayat di Yesaya pasal 61 itu ya, kalau saya tidak salah, itu yang disalah tafsirkan oleh Erastus Sabdono.
Ya, jadi dianggap gambaran surga itu. Jadi kawin dan mengawin itu tidak. Ya, orang bisa berumur panjang dan kawin mengawinkan itu udah kerajaan 1000 tahun. Karena itu orang yang berumur pendek dianggap orang yang terkutuk waktu itu. Ya. Jadi mereka masih bisa, karena mereka manusia biasa ya, yang lolos dari masa tribulasi, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, yang menjadi penduduk dari bangsa-bangsa lain yang menjadi penduduk di kerajaan milenial. Mereka inilah yang berumur panjang dan bisa kawin mengawinkan. Ya. Sedangkan kita orang percaya sudah memiliki hidup yang kekal, walaupun ikut dengan tubuh yang baru, tapi kita tidak dicemari lagi oleh dosa. Ya. Karena kita sudah memiliki kehidupan kekal dan tubuh yang telah diubahkan seperti tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi ada orang-orang yang masih bisa memberontak. Nah, di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan, dan iblis ini menghasut orang-orang itu yang di dalam hatinya memberontak, tapi secara fisik mereka diketahui sebenarnya adalah orang-orang yang ingin memberontak, tapi dosa masih menjerat mereka ya. Nah, akibatnya jumlah mereka ini sangat banyak ya. Karena bisa bayangkan orang berumur panjang tapi terus kawin mengawinkan, dan banyak penduduk bumi tentu saja banyak sekali jumlahnya pada masa kerajaan 1000 tahun itu. Jumlah para pemberontak itu digambarkan seperti pasir di laut. Ya. Nah, jadi itu terjadi di akhir masa kerajaan 1000 tahun. Saudara bisa lihat di YouTube saya ya. Di playlistnya di folder akhir zaman ya. Jadi ada judul di salah satu YouTube itu, yaitu kerajaan milenial ya, atau kerajaan 1000 tahun ya. Nah, jadi itu 3 peperangan yang melibatkan: satu, invasi Rusia dan koalisi blok timur ke Israel. Perang yang kedua beberapa tahun kemudian, perang yang kedua adalah invasi Antikris, konfederasi 10 negara terhadap Israel, dan pada waktu Yesus datang kembali. Nah, gereja ada di mana pada itu? Gereja diangkat ya. Gereja diangkat 7 tahun sebelum perang Armageddon, gereja telah diangkat ya. Dan ada bersama dengan Kristus, kemudian baru turun bersama-sama dengan Kristus setelah peperangan Armageddon itu, karena Kristus itu turun menolong Israel, menyelamatkan Israel, tetapi juga bersamaan itu mendirikan kerajaan 1000 tahun dan melakukan penghakiman ya. Dan perang yang ketiga adalah di akhir masa kerajaan 1000 tahun, yaitu perang Gog dan Magog. Di lembah Megiddo lah iblis membawa bangsa-bangsa yang memberontak itu sebanyak pasir di tepi laut ya, tapi semuanya dimusnahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi kita melihat bahwa dari awal dunia sampai akhir dunia, Yesuslah yang berperan di situ. Anak Allah yang kekal, pribadi kedua Trinitas. Karena penciptaan langit, bumi dan segala isinya, termasuk penciptaan manusia, Allah Trinitas berperan, tapi yang menonjol di sana adalah disebut dalam kitab Kolose adalah Kristus, pribadi kedua Trinitas, pencipta segala sesuatu. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Sang Logoslah atau Membra atau Daparlah yang menampakkan diri, memberikan kulit binatang ya, yang kita kenal sebagai di sana pasal atau ayat Protangelium ya. Kemudian Logos ini juga menampakkan diri sebagai Logos Asarkos dalam persiapan inkarnasinya, menuntun umat Israel, menampakkan diri sebagai malaikat Yahweh dalam tiang awan, tiang api, dan akhirnya menuntun orang Israel sebagai batu karang yang teguh ya, dalam menuntun perjalanan orang Israel. Dan ketika inkarnasi, Logos ini sudah tidak menampakkan diri lagi di perjanjian baru ya. Nanti di akhir zaman ya, Kristus inilah yang sudah berinkarnasi, yang ada di surga saat ini, duduk sebelah kanan Allah, akan datang kembali ya, dan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelum itu kita akan diangkat bersama-sama di angkasa, berjumpa dengan Dia. Ada kedatangannya yang kedua kali tahap 1, yang mati dibangkitkan, dan kita yang hidup diubahkan. Dan 7 tahun kemudian Dia datang bersama-sama dengan kita ke bumi ini kembali untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun ya. Nah, di akhir kerajaan 1000 tahun itu, setelah iblis ikat selama 1000 tahun, iblis akan memimpin orang untuk memberontak. Itu perang yang ketiga, perang Gog dan Magog di lembah Megiddo ya. Nah, sekarang saya ingin lanjut membicarakan tentang Iran dan Rusia ya. Kita baca saja Yeskiel pasal 38 ayat 1-6 sebagai teks nubuatannya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu,
dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dan dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Ya. Jadi itu tadi teks nubuatannya. Ya. Rusia, Iran, dan koalisi Blok Timur. Saya ingin jelaskan nih. Di awal masa tribulasi, Antikristus akan melindungi dan membela Israel ketika bangsa Magog menyerbu Yerusalem. Hal ini sesuai dengan perjanjian perdamaian yang dibuat Antikris di awal masa tribulasi, ya, yaitu perjanjian damai dengan Israel. Jadi perjanjian damai dengan Israel itu tidak bisa terjadi selain oleh Antikris yang memimpin perjanjian damai itu, ya. Itu dalam perspektif nubuatan Alkitab, dari perspektif premilenialisme, ya, eskatologis premilenialisme. Gog, raja agung dari Magog, adalah seorang pemimpin dari Rusia yang disebut dalam Yeskiel pasal 38 ayat yang kedua. Gog memimpin Magog menginvasi Israel dengan dibantu oleh sekutu-sekutunya, yaitu koalisi negara-negara yang tadi disebutkan dalam Yeskiel pasal 38 tadi, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi di atas tadi, ya. Koalisi negara-negara dari bagian utara Israel, yaitu Blok Timur tadi, seperti Persia, itu adalah Iran sekarang ini. Ethiopia itu adalah Sudan, dari Sudan bagian utara. Kemudian Put itu adalah Libya hari ini, ya. Kemudian Gomer itu adalah Turki bagian timur dan Ukraina. Jadi Gomer itu meliputi Turki bagian timur dan Ukraina. Dan Bet Togarma itu adalah Turki bagian selatan. Saudara bisa lihat ayatnya. Jadi nama-nama seperti Persia, Ethiopia, Put, Gomer, ya, dan Bet Togarma itu nama-nama modernnya. Persia itu Iran, ya. Ethiopia itu Sudan bagian timur. Put itu Libya sekarang ini. Gomer itu adalah Turki bagian timur dan Ukraina, ya. Dan Bet Togarma itu adalah Turki bagian selatan. Saudara bisa baca di 1 Tawarik 1 ayat 5, kemudian 1 Tawarik 5 ayat 4, dan Yeskiel 38 ayat 2-6 yang sudah kita baca tadi. Nah, nama Gog ini muncul sebanyak 11 kali dalam Yeskiel pasal 38 dan 39. Lebih banyak dari nama-nama lainnya. Karena itu, ini merupakan petunjuk bahwa Gog adalah seorang yang sangat penting dalam koalisi blok timur, ya. Dalam koalisi blok timur tadi, antara Rusia, kemudian Rusia, Iran, Sudan, Libya, Turki, dan Turki bagian selatan Ukraina, dan juga bagian selatan, dan Turki bagian selatan, ya, yaitu Bet Togarma, ya. Nah, jadi sangat penting sekali. Ini adalah aktor utama yang dalam koalisi blok timur, ya, memenuhi menurut skenario akhir zaman, ya. Dalam nubuatan Alkitab, ya, inilah pemimpin utama, ya. Gog inilah pemimpin utama. Ini sesuai dengan sebutan yang diberikan kepadanya sebagai Raja Agung. Raja Agung itu dalam bahasa Ibrani adalah Ros, ya. Ros yang diterjemahkan dengan Raja Agung berarti kepala, atas, puncak, atau utama. Jadi sesuai saja. Gog ini ada Raja Agung atau Ros, pimpinan utama. Jadi dalam kemunculan kata ini sebanyak 750 kali. Dalam Yeskiel pasal 38 ayat 2-3 dan Yeskiel 39 ayat 1, kata Ros itu adalah kata benda. Walaupun di tempat lain ada kata benda dan ada kata sifat. Tapi di situ, ya, menurut pakar tertentu, bahwa itu adalah kata benda yang menunjuk nama sebuah lokasi geografis. Septuaginta menerjemahkannya dengan Ros, yang tidak diragukan lagi menunjuk kepada Rusia. Jadi Gog disebut sebagai seorang yang berasal dari daerah Magog, yang saat ini Magog ini dikenal sebagai bagian selatan negara-negara bekas Uni Soviet. Jadi Gog itu adalah pemimpin yang berasal dari daerah Magog, dan Magog ini dikenali sebagai bagian selatan negara-negara bekas Uni Soviet sekarang ini, dan negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, ya, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, ya, Tajikistan, dan Afghanistan bagian utara. Jadi Gog adalah Raja Agung dari negeri Mesek dan Tubal. Kedua nama ini dalam Alkitab sering disebut secara bersama-sama menunjuk pada wilayah geografis, ya, hingga Laut Hitam dan Kaspia pada zaman Yeskiel yang saat ini dikenali dengan Turki.
Jadi Tubal dan Mesek dan Tubal itu adalah Turki saat ini. Jadi Gog ya dari Rusia ya akan memimpin Turki ya, kemudian koalisi-koalisi negara lainnya ya, Iran, Libya, Sudan, dan bangsa-bangsa Asia Tengah termasuk Republik Tiongkok nantinya ya akan berkoalisi menjadi suatu pasukan yang akan menginvasi Israel bersama-sama dengan Rusia. Ya, jadi Gog itu adalah Raja Agung dan negeri Mesek dan Tubal. Tidak diragukan lagi dalam nubatan Alkitab perspektif premilenialisme bahwa Rusia pada akhir zaman akan dipimpin oleh seorang yang sangat berkuasa yang bernama Gog ya, yang akan memimpin sekutu-sekutunya. Yeskiel 38 ayat 9 untuk melakukan invasi menyerang Israel. Ada 5 suku utama dari Rusia ini yang berkoalisi dengan dia menurut nubatan Alkitab ya, yaitu Turki, Iran, perhatikan Turki, Iran, Libya, Sudan, dan bangsa-bangsa Asia Tengah termasuk Republik Rakyat Tiongkok. Bangsa-bangsa Asia Tengah tadi seperti Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Afghanistan di bagian utara. Jadi orang-orang ini termasuk bangsa-bangsa Asia Tengah yang akan berkoalisi dengan Rusia, Turki, Iran, Libya, dan Sudan. Ya. Kalau Irak tidak berkoalisi, karena bagaimanapun Irak akan menjadi pusat pemerintahan, pusat agama Babilonia. Ya. Nanti pada kesempatan ini saya akan jelaskan agama palsu Babilonia yang berpusat di Irak nantinya. Ya. Nah, perhatikan beberapa orang secara salah menafsirkan. Saya pernah dengar bahwa ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa Gog dari Magog itu adalah nama lain untuk antikris. Itu tidak benar. Dalam perspektif nubatan Alkitab jelas berbeda. Itu keliru ya. Karena Gog adalah pemimpin koalisi negara-negara bagian utara Israel yang kita sebut sebagai Blok Timur. Ya. Jadi Rusia adalah pemimpin dari Blok Timur ini bersama dengan banyak negara di Asia Tengah. Ya. Kemudian mereka akan menginvasi Israel. Ya. Sedangkan antikris adalah pemimpin koalisi konfederasi 10 negara Eropa yang kita sebut sebagai blok barat. Nah, dari negara-negara bekas kekuasaan Romawi, jadi berbeda. Ya. Jadi berbeda, asalnya berbeda, ya, sepak terjangnya juga berbeda. Kitab Daniel pasal 10 ayat 40 menyebut Gog sebagai raja dari negeri utara dan penyerangannya terhadap Israel jelas merupakan tantangan dan ancaman langsung terhadap perjanjian damai antikris dengan Israel pada saat itu. Karena itu Gog bukan antikris, melainkan seorang penguasa terakhir Rusia yang akan memimpin Rusia dan sekutu-sekutunya dari sebelah utara Israel, yaitu koalisi Blok Timur dengan tujuan melawan Israel, yang pada waktu itu Israel memiliki perjanjian dengan antikris dan dengan konfederasi 10 negara Eropa. Jadi saya percaya bahwa antikris itu bukan berasal dari orang Yahudi, tapi dari salah satu pemimpin dari 10 konfederasi 10 negara Eropa. Jadi ada satu yang paling menonjol nanti adalah antikris, karena itu disebut dalam kitab Wahyu binatang yang muncul dari dalam laut. Laut itu selalu bicara bangsa-bangsa lain, bukan Israel, bukan Yahudi. Tapi nabi palsunya itu adalah orang Yahudi, karena disebut sebagai binatang yang muncul dari dalam bumi. Nabi palsu ini nantinya akan membuat orang-orang menyerukan orang-orang, memaksa, menghimbau, mendesak orang-orang untuk menyembah antikris. Memang nanti antikris suatu saat akan mati, kemudian dia dimasukkan ke dalam satu jurang, kemudian dia bangkit lagi. Nah, nabi palsu ini menyuruhkan bahwa dia inilah Mesias itu. Nah, iblis memang selalu meniru dan iblis selalu berdusta. Ya, ada nabi palsu yang namanya nabi palsu ya. Nabi-nabi itu selalu tidak ada nabi-nabi di luar bangsa Israel, bangsa Yahudi. Yang namanya nabi ya termasuk nabi palsu juga itu ya, nabi asli dari Yahudi, nabi palsu menyerupai itu juga orang-orang Yahudi. Antikris tapi dalam perspektif pandangan eskatologi premilenialisme jelas bukan orang Yahudi, tapi akan muncul dari pemimpin dari salah satu konfederasi 10 negara Eropa itu ya. Itu dari perspektif eskatologi premilenialisme. Itu bukan pandangan saya mengikuti pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh atau pakar-pakar eskatologi premilenialisme yang saya sangat kagumi, antara lain Profesor Charles C. Ryrie. Saya juga mengagumi Profesor Chidwick Pentecost. Kemudian saya juga belajar dari
Ed Hincock ya, profesor itu, kemudian juga dari John Falvoet ya, dan ada banyak lagi ya pakar-pakar, ada Tom East ya, dan banyak lagi yang lainnya ya. Dan ada banyak buku-bukunya, lebih dari 50 buku rujukannya ada di perpustakaan saya, dan juga ada PDF-nya. Jadi pandangan sampaikan bukan pandangan saya sendiri, tapi saya pelajari 15 atau 20 tahun yang lalu ketika saya menyusun tesis untuk teologi sistematik saya, yaitu analisis teologis terhadap pandangan premilenialisme pretribulasi. Ya. Nah, jadi ini yang bisa saya bagikan. Ya, kesempatan ini adalah bagian dari riset saya terhadap pandangan eskatologis premilenialisme, khususnya yang berhubungan dengan yang saya bagikan hari berhubungan dengan perang yang terjadi secara real antara Iran, Israel, dan apa hubungannya dengan Rusia, dan data-data pandangan Alkitab secara teologisnya. Ya. Nah, antikris, saya lanjutkan lagi, antikris dan negara-negara sekutunya, yaitu koalisi blok barat, konfederasi 10 negara Eropa akan mengalahkan Gog dan beserta koalisi blok timur, koalisi dari Rusia, Gog dan koalisi blok timur tadi, dan menghancurkan 5/6 pasukan Magog itu. Ya. Tentu saja nanti saudara akan lihat adanya intervensi supranatural dari Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Sebab kalau tidak intervensi Tuhan secara supranatural, Rusia dan koalisi blok timur itu tidak dapat dikalahkan sama sekali. Ada yang bertanya, Amerika ada di mana? Kan saya sudah jelaskan tadi bahwa sebelum perang ini, 2,5 tahun atau 3 tahun sebelumnya terjadi pengangkatan gereja. Dan sudah tahu, Amerika itu adalah negara berbasis Kristen. Dan sebelum kedatangan kedua kali akan terjadi revival yang luar biasa di Amerika. Dan banyak orang yang sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh percaya. Dan saudara akan lihat nanti mereka ikut di dalam pengangkatan. Sehingga kita tidak menemukan catatan tentang Amerika dalam Alkitab, dalam peperangan-peperangan itu. Bahkan Israel sekalipun tidak disebutkan koalisinya dan Amerika, tidak sama sekali. Tapi dengan antikris yang memimpin konfederasi 10 negara Eropa. Saya tak percaya bahwa militer Amerika akan lemah. Kenapa? Pada hari pengangkatan itu, banyak orang-orang kunci, pemimpin-pemimpin kunci, tokoh-tokoh kunci, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh Tuhan ahli teknologi ikut diangkat. Itu sebabnya Amerika akan kehilangan orang-orang terpentingnya, dan ini akan menyebabkan lemahnya kemiliteran Amerika saat itu. Dan yang mencolok adalah konfederasi 10 negara yang dipimpin antikris, dan Rusia beserta dengan koalisi blok timurnya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan perang besar pertama, Gog dari Magog, yang dicatat di dalam Yeskiel pasal 38 ayat 39. Di mana dalam perang ini Gog menginvasi Israel, antikris justru menjadi pembela Israel. Ya. Jadi ketika Israel dalam keadaan damai dan makmur, setelah perang melawan Rusia itu selesai, ya, di bawah perjanjian damai dengan antikris, maka Gog dari Magog dan koalisi blok utara yang menginvasi Israel bagai banjir yang melanda negeri itu. Ya. Ada 4 alasan kenapa Gog menyerang Israel sebenarnya. Kenapa Rusia dan koalisi blok timurnya atau negara-negara bagian utara Israel itu menyerang Israel. Ya, Rusia dan koalisinya, ya, atau aliansi atau koalisinya itu menyerang Israel itu ada 4 alasan. Yang pertama, untuk menjarah kekayaan Israel. Ya. Yang kedua, untuk memegang kendali atas Timur Tengah. Kita tahu bahwa Timur Tengah ini merupakan tambang minyak yang paling melimpah. Ya. Belum lagi uranium. Ya. Merupakan Iran tentu ala penghasil uranium yang besar di situ. Ya. Nah, jadi untuk pegang kendali atas Timur Tengah itu, karena tempat itu orang yang menguasai Timur Tengah itu adalah orang yang akan menguasai dunia. Ya. Yang ketiga, untuk menghancurkan Israel, karena koalisi blok timur yang menjadi sekutu Rusia, ya, itu adalah orang negara-negara atau koalisi yang sangat membenci Israel. Saudara lihat saja hari-hari ini kelompok-kelompok blok timur itu, ya, sangat membenci Israel, beda dengan blok barat. Ya. Jadi yang keempat, untuk menantang kekuasaan antikris dan koalisi blok barat atau Eropa, 10 konfederasi negara Eropa. Saudara bisa baca di Daniel 11 ayat 40 sampai 11. Namun saat antikris tidak lagi membutuhkan Israel untuk melawan Gog dan Magog, karena Gog dan Magog sudah dikalahkan dengan intervensi dari Tuhan secara supernatural. Karena tadi saya katakan dengan teknologi yang ada pada saat itu, ya,
Rusia benar-benar negara adidaya dan adik kuasa dan menjadi pionnya saat ini adalah Iran. Ya. Padahal dibalik semua itu, Iran tuh tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Rusia. Ya. Dan persenjataan selama 30 tahun ini yang memperlengkapi Iran itu adalah Rusia. Jadi bagaimana orang diperlengkapi lebih hebat daripada yang memperlengkapi? Rusia dibalik kekuatan Iran. Jadi yang adidaya dikuasai itu adalah Rusia. Dan saudara tahu Rusia ini bekas Uni Soviet. Waktu 40 tahun yang lalu, ya, hanya ada 2 negara superpower, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi Uni Soviet tumbang, ya. Negara-negara Uni Soviet ini termasuk negara-negara yang berada di wilayah blok timur tadi, Asia Tengah, diantaranya beberapa negara di Asia Tengah tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Kazakhstan termasuk di dalamnya, ya, Uzbekistan dan beberapa negara lainnya ada di situ. Nah, tapi Rusia itu bisa dikatakan seperti beruang yang hibernasi, beruang yang lagi tidur, ya. Dan ini tiba-tiba bangun dan dia mengamuk, ya, dengan segala kekuatan yang ada padanya untuk melawan apa? Melawan Israel. Ya. Dan yang menjadi pionnya sekarang ini adalah Iran. Jadi Iran diperlengkapi selama 30 tahun terakhir ini oleh Rusia, ya, sebagai pion strategis. Ya. Nah, jadi sudah dikalahkan situ dengan intervensi dan pertolongan Tuhan. Kalau tidak ada intervensi dari Tuhan, bahkan koalisi konfederasi 10 negara yang dipimpin antikris dan Israel jelas akan binasa, ya, dengan invasi dari Rusia pada saat itu, ya. Nah, jadi setelah Rusia dikalahkan, ya, oleh konfederasi 10 negara dan Israel bersama dengan konfederasi 10 negara yang dipimpin antikris, kemudian Israel ini justru berbalik melawan Israel. Antikris berbalik melawan Israel dan mengajak semua bangsa untuk berperang melawan Israel. Puncak peperangan dengan Israel ini dikenal dengan perang yang kedua, itu Armageddon. Jadi Armageddon itu bukan jatuhnya meteor asteroid, ya, sebesar Texas jatuh ke bumi lalu terjadi berbagai peristiwa yang aneh-aneh seperti di film yang diperankan oleh Bruce Willis, ya, tidak. Itu bukan Armageddon yang dimaksud dengan perang di akhir zaman, ya. Perang besar kedua di akhir zaman, ya. Ya. Dan ini terjadi di akhir masa tribulasi ketika Kristus datang ke bumi sebagai raja di atas segala raja untuk mengalahkan antikristus dan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi, ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan akhir Rusia, Iran, dan koalisi blok utara. Saya tadi jelaskan bahwa di awal masa tribulasi antikris akan melindungi dan membela Israel ketika bangsa Gog dari Magog menyerbu Yerusalem. Hal ini sesuai dengan perjanjian perdamaian dibuat antikris dengan Israel. Gog, raja agung dari Magog ini adalah Rusia, seorang pemimpin Rusia. Dan negara Rusia bersama koalisi negara-negara dari bagian utara, yaitu blok timur, seperti Persia, Iran, Ethiopia, Sudan bagian utara. Sekali lagi, Put itu adalah Libya, Gomer itu Turki bagian timur dan Ukraina, dan Bet Torgama Turki bagian selatan, ya. Nah, jadi ayat rujukannya 1 Tawarik 1 ayat 5, pasal 5 ayat 4, dan Yeskiel 38 ayat 2 sampai 6. Ya, ditambah negara-negara dari Asia Tengah, termasuk nantinya negara Republik Tiongkok, ya. Dan kita tahu bahwa persenjataan Iran saat ini dulu dari Amerika, kemudian dari Rusia, dan yang ketiga dari Cina. Namun dari Rusia sudah tidak bisa lagi. Suku cadang tidak bisa karena ada permusuhan antara Israel dengan Iran. Sedangkan Amerika Serikat mendukung Israel. Dan kita melihat bahwa Amerika sudah tidak lagi, Iran tidak bisa lagi meminta suku-suku cadang dari Amerika. Namun yang membackupnya sampai saat ini adalah Rusia dan China. Jadi China nanti akan termasuk, Republik Tiongkok. Ya. Republik Tiongkok itu akan berkoalisi di blok timur, ya, dan akan menjadi bagian dari koalisi dengan Rusia untuk melawan Israel, ya. Ini sekali lagi dari perspektif nubuatan Alkitab, bukan ini nama tafsir teologis, ya, pandangan eskatologis premilenialisme, ya. Ya. Jadi kita mencari jawabannya itu dari Alkitab dan kita akan kagum Alkitab telah berbicara, ya. Dan ayat nubuatan tadi yang disampaikan oleh Yeskiel itu 2800 tahun yang lalu. Dan digenapi di akhir zaman ini, ya. Nah, Rusia memang memiliki rekam jejak pernah melakukan berkali-kali agresi terhadap Israel. Misalnya dalam perang 6 hari Israel dan bangsa Arab di Palestina tahun
1967 sebelum Arab akhirnya membuat perjanjian dengan Amerika Serikat, sehingga sampai saat ini negara Arab itu tidak pernah berperang melawan Israel karena ada perjanjian. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya itu pernah terjadi peperangan. Ya. Nah, tahun 1967 Rusia berniat menyerang Israel, tetapi mengurungkan niat tersebut karena Israel dilindungi oleh Amerika Serikat. Jadi pada saat itu Rusia belum berani melawan Amerika. Ya. Demikian juga ketika Mesir, Suriah dan beberapa negara timur negara Timur Tengah melancarkan serangan terhadap Israel pada tahun 1973, diketahui bahwa Rusia lah yang menyediakan perlengkapan militer di balik serangan tersebut. Selanjutnya pada tahun 1982 itu dijelaskan bahwa sebuah tempat persembunyian senjata buatan Rusia yang sangat besar namun rahasia itu telah ditemukan di mana? Di gudang-gudang yang terletak di bawah tanah dalam di Lebanon. Jadi itu memang dipersiapkan, disimpan untuk digunakan dalam invasi darat ke Israel. Rusia punya itu, ya, ditanam atau ditaruh di bawah tanah di daerah Lebanon. Nah, baru-baru tanggal 14 April 2025, 300 drone yang diluncurkan Iran menyerang Israel diakui oleh seorang kritikus Amerika sebagai bantuan perlengkapan militer dari Rusia. Ya. Karena tidak heran, karena memang selama 30 tahun ini perlengkapan senjata dan militer pertahanan dari Iran itu semua didukung oleh Rusia, berasal dari Rusia. Ya, dan ditambah dengan yang berasal dari Cina, ya. Rusia bahkan telah mengirim kapal perang untuk melindungi Iran. Kabarnya itu beberapa 2 atau 3 minggu yang lalu, ketika 300 drone diluncurkan Iran untuk menyerang Israel, ya, tidak lama setelah itu Rusia langsung mengirim kapal perangnya. Memang dikatakan itu adalah kapal perang latihan untuk perang, tapi memang kapal itu persiapkan termasuk untuk berperang dan diperlengkapi dengan senjata nuklir. Ya. Jadi sebenarnya Iran merupakan sekutu yang dijadikan pion. Jadi saya berpendapat dalam perspektif premilenial, Iran merupakan sekutu yang dijadikan pion oleh Rusia memulai perang melawan Israel. Ya. Pada tanggal 24 April 2004, Iran telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia. Hal ini tidak mengherankan sebab selama 30 tahun terakhir, ya, peningkatan pertahanan militer Iran, baik darat, laut maupun udara, semua peralatan tempur itu hampir semuanya dibangun dengan menggunakan teknologi Rusia. Nah, sekarang kita lihat. Iran telah meluncurkan sekira 300 drone untuk menyerang Israel pada Sabtu 13 April 2024. Selesai beberapa jam Iran menyerang Israel, Rusia pun mengirim kapal perang yang bernama Marsekal Saposnikov. Tribun Network ini. Kapal perang itu memiliki kekuatan rudal supersonik Kinsa. Jadi rudal supersonik tersebut telah memasuki laut Mediterania melalui terusan Suez. Kremlin pun mengonfirmasi penempatan kapal perang Marsekal Saposnikov di wilayah tersebut. Namun Rusia menyatakan bahwa kapal perang tersebut memang ditugaskan sebelum perang Iran dan Israel. Oke, jadi kita melihat di sini bahwa ketika Iran menyerang Israel, ya, dengan 300 drone itu, menurut seorang kritikus Amerika, itu adalah bantuan dari peralatan itu adalah bantuan dari Rusia. Ya, peralatan perang itu, dan memang bersamaan dengan itu Rusia langsung mengirim kapal perangnya ke laut Mediterania, ya, dan kita tahu bahwa itu dilengkapi dengan nuklir, ya. Jadi Rusia benar-benar siap untuk membantu Iran melawan Israel yang didukung oleh Amerika atau blok Barat, ya. Nah, Iran telah muncul. Ya. Oke. Jadi dalam nubuatan Alkitab, perspektif eskatologi premilenialisme, Iran memiliki peran yang sangat strategis bagi Rusia, perhatikan. Yang memimpin nanti Rusia, namun saat ini Iran memiliki peran yang strategis bagi Rusia sebagai pion melawan Israel. Ya. Persia pada masa lalu sama persis dengan wilayah yang sekarang merupakan Iran di zaman modern ini. Dan di Persia itu kita ingat Ratu Esther pernah tinggal di Puri Susan, itu ada di Persia. Kemudian di dalam sejarah Daniel juga pernah tinggal di Persia, ya. Dan orang-orang Majus juga berasal dari Persia, itu Iran. Ya, yang sekarang ini Persia itu adalah Iran, persis Iran, ya.
Nah, jadi Persia pada masa lalu sama persis wilayah yang sekarang merupakan Iran di zaman modern. Persia menjadi Iran pada tahun 1935, yang kemudian dalam revolusi Iran pada tahun 1979 namanya berubah menjadi Republik Islam Iran. Nah, dari sudut pandang nubuat Alkitab tentang koalisi antara Ros dan Persia atau Rusia dengan Iran, dan juga negara-negara Timur Tengah lainnya, sangat menarik untuk memperhatikan bahwa Rusia dan Iran telah membangun kerjasama militer sekali lagi selama lebih dari 30 tahun terakhir ini. Dan bahwa seluruh perlengkapan militer Iran merupakan bantuan terbesar dari Rusia. Nah, dengan bantuan dan dukungan Rusia saat ini dapat dipastikan bahwa Iran ditakdirkan untuk menjadi sebuah negara yang dominan di Timur Tengah, yang tidak dapat dikalahkan kecuali dengan intervensi dari Tuhan sendiri. Ini jauh lebih dominan dari yang dapat dibayangkan oleh negara Amerika dan blok Barat, yaitu konfederasi 10 negara Eropa, dan tentu saja orang Israel tentunya, ya, karena peralatan yang paling canggih saat ini tentu saja Israel. Namun ternyata dengan dukungan Rusia, ya, Iran memiliki peralatan yang canggih, yang jika dalam peperangan nanti, ya, bahkan Israel dan konfederasi 10 negara tidak mampu menahannya, kecuali, ya, Israel itu bisa bertahan karena Tuhan yang melindungi. Jika bukan karena campur tangan Tuhan supranatural, Israel pasti akan binasa di bawah serangan Rusia dan sekutu-sekutunya koalisi Blok Timur. Ya, kita lihat, kita dengarkan lagi dari Kompas.com kecanggihan teknologi Iran yang didukung oleh Rusia. Iran akan pecahnya perang di antara keduanya pun semakin meningkat. Lokasi yang dibatasi oleh beberapa negara membuat perang Iran dan Israel bakal lebih banyak menggunakan matra udara. Baik Israel maupun Iran juga secara terang-terangan sudah saling beradu mengiringi serangan udara, baik menggunakan alutsista lintas udara maupun jet tempur. Pun jika api peperangan tersulut di antara Israel dan Iran, siapa yang memiliki kekuatan udara lebih kuat? Menurut laporan International Institute for Strategic Studies atau IISS tahun 2022, Israel ini data tahun 2002. Dua tahun ini Iran terus upgrade dengan dukungan Rusia. Tak hanya kuantitas, secara kualitas pun pesawat jet Iran terbilang lebih lemah dari Israel. Iran mengimpor pesawat dari 3 negara, yaitu Amerika Serikat, China, dan Rusia. Meski memiliki hubungan buruk dengan Amerika Serikat, namun Iran juga memiliki pesawat tempur buatan Amerika seperti F-14A Tomcat, F-5E Tiger, dan Air Force Skyhawk berbagai varian. Tapi karena Iran mendapatkan sanksi embargo persenjataan, maka Iran kesulitan mendapatkan suku cadang pesawat buatan Amerika Serikat dan harus mencarinya di pasar gelap. Sementara pesawat keluaran Rusia yang dimiliki Iran adalah Sukhoi Su-24 dan Mikoyan MiG-29 yang sudah digunakan sejak 1990-an. Kemudian pesawat Iran yang dibawa dari Cina adalah Chengdu F-7. Jika melihat koleksi pesawat tempur milik Israel, perbedaan di antara keduanya makin kentara. Berkat bersekutu dengan Amerika Serikat, semua pesawat milik Israel disokong sepenuhnya oleh negara adidaya itu. Untuk armada paling tua saja, Israel memiliki F-15 varian A hingga D. Kemudian ada pula F-16 dari berbagai tipe, dan terbaru adalah jenis tipe A yang diberi nama Sufa. Sufa adalah F-16D yang di-upgrade secara mandiri oleh Israel, yang artinya Israel membuat sejumlah komponennya secara swadaya. Dan yang terbaru serta paling canggih adalah Lockheed F-35I yang memiliki kemampuan siluman. Jika melakukan perang terbuka dengan pesawat tempur, Iran sepertinya harus berjuang keras. Sebenarnya, ada pula isu yang menyebut bahwa Iran telah memesan Su-35 milik Rusia yang setara dengan F-35I milik Amerika Serikat. Namun, sampai saat ini belum jelas kelanjutan status pesawat Rusia pesanan Iran itu. Meski demikian, jika melihat dari kemampuan senjata lintas udara seperti rudal, drone, dan roket, Iran tak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, Iran tengah gencar mengembangkan produksi rudal dan drone, ditambah negara itu juga memiliki stok uranium yang kaya, salah satu komponen terpenting dalam membuat senjata nuklir. Secara keseluruhan pula, Global Firepower menempatkan Iran di posisi ke-14, sementara Israel di urutan ke-17.
Jadi saudara, kita melihat itu berita 2022, dan sekarang kita melihat bagaimana baik Israel maupun Iran sama-sama mengupgrade. Israel didukung oleh Amerika Serikat, sementara Iran didukung oleh Rusia. Jadi Rusia benar-benar bangkit nanti ya sebagai satu negara yang kuat, yang akan bersama-sama dengan Iran dan koalisi Blok Timur akan menginvasi Israel. Dan kalau sekali lagi tidak intervensi dari Tuhan sendiri, pasti Israel dan koalisi-koalisinya di Blok Barat akan dikalahkan. Ya. Closing statement saya, ketika Rusia dan negara-negara koalisi Blok Timur tersebut menyerang Israel dan sekutunya Blok Barat, koalisi konferensi 10 negara Eropa itu akan nampak sebagai pertempuran terbesar yang tidak seimbang di sepanjang sejarah. Jadi pertempuran itu kan membuat penyerangan terhadap Israel pada tahun 1967 dan tahun 1973 oleh bangsa-bangsa Arab tidak ada apa-apanya. Ketika Rusia menghimpun angkatan perang di hari-hari terakhir ini, maka Israel dipastikan akan hancur, sekalipun didukung oleh Amerika Serikat dan koalisi Blok Barat, kecuali Tuhan intervensi secara supranatural. Bagaimana intervensi Tuhan sehingga Israel dan koalisi Blok Barat dapat menang dalam pertempuran itu? Yeskel pasal 38 ayat 18 menubuatkan bahwa Tuhan sendiri dalam geram murkanya akan menyelamatkan umatnya Israel yang saat itu tidak berdaya di bawah agresi militer Rusia dan koalisi Blok Timur. Nah, jadi secara supernatural Tuhan akan menggunakan 4 sarana untuk membinasakan atau mengalahkan Rusia dan sekutu-sekutunya. Yang pertama melalui gempa bumi dahsyat. Ya, Yeskel 38 ayat 19 sampai 20 ayat rujukannya. Yang kedua melalui perkelahian antara sesama koalisi negara-negara Rusia tersebut. Jadi kita tahu dalam peperangan itu sesama negara koalisi dari Blok Timur itu akan saling menyerang, saling berperang nanti. Ya. Yeskel pasal 38 ayat 21. Dan kemudian entah bagaimana itu terjadi, mereka yang bersekutu nanti itu ada nubuatan, ada perkataan Tuhan juga. Dan musuh-musuh bersatu jalan mereka menyerang kau, bertujuh jalan mereka akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan cerai beraikan sehingga terjadi perkelahian antar sesama negara-negara koalisi dengan Rusia itu ya. Yeskel 38 ayat 21 ayat bacaannya. Nah, yang ketiga itu melalui wabah penyakit. Kita ini kan perang luar biasa. Belum lagi bahan kimia, ya, belum lagi akibat dari bencana alam, gempa bumi dan sebagainya, dan banyak mayat berserakan di mana-mana, terjadi wabah yang luar biasa. Ya, Yeskel pasal 38 ayat 22. Dan yang keempat itu melalui hujan lebat, hujan es, api, dan hujan belerang. Saudara bisa bayangkan. Yeskel pasal 38 ayat 22. Itu adalah 4 cara ya intervensi Tuhan sehingga akhirnya meluputkan orang Israel dari invasi hebat dari Rusia dan koalisi Blok Timur. Ya. Akibat intervensi supranatural tersebut, dalam nubuatan Alkitab akan terjadi pembantaian massal atau kematian massal atas musuh-musuh Israel. Itu Yeskel 39 ayat 4 dan 5 dan ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saudara bisa bandingkan, baca di Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 18. Sehingga diperlukan waktu selama 7 bulan untuk membersihkan tulang-tulang dari mayat-mayat yang berserakan, terkubur oleh gempa bumi, ya tidak dapat dikubur begitu mudahnya, ya terkubur oleh macam-macam gempa bumi, hujan es, hujan batu, hujan belerang, ya. Dan untuk memindahkan tulang belulang itu dikubur ke kuburan, ya, di lembah bala tentara Gog untuk dikubur di Yeskel pasal 39 ayat 19, itu membutuhkan waktu 7 bulan. Saudara lihat, banyak sekali tulang-tulang dari mayat-mayat hasil peperangan invasi Rusia dan koalisinya ke Israel waktu itu. Namun ternyata musuh-musuh itu dikalahkan. Namun di tengah-tengah amarah dan murka Tuhan itu, kita harus ingat, perhatikan ini. Tuhan juga tetap mencurahkan kasih, karunia dan kemurahannya. Intervensi supranatural yang mendemonstrasikan kemakasan Tuhan melawan Rusia dan koalisi dan negara-negara koalisinya, koalisi Rusia tersebut digunakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk membawa banyak orang Yahudi dan bukan Yahudi kepada keselamatan. Yeskel pasal 38 ayat 16 ayat 23, kemudian Yeskel 39 ayat 7 ayat 21 sampai 22. Banyak dari mereka yang berpaling kepada Tuhan menjadi kelompok orang yang tebus dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 14. Dan akhirnya saya ingin mengakhiri dengan pernyataan ini.
Tuhan kita yang berdaulat dengan takdirnya memerintah atas semua sejarah. Sejarah adalah hasil dari ketetapan Allah, tidak ada yang terjadi secara kebetulan dan rencananya. Kalau orang bertanya kepada saya, apakah perang antara Iran dan Israel saat ini merupakan tanda dari akhir zaman? Saya katakan ini mengindikasikan bangkitnya seorang pemimpin dari Rusia yang akan berkoalisi dengan negara-negara blok timur. Dan itu termasuk Rusia. Dan kita melihat Rusia, dan itu termasuk Iran. Dan kita melihat seluruh perlengkapan militer Iran pada saat ini dipasok, didukung oleh Rusia sepenuhnya, dan juga mendapat dukungan dari negara-negara China. Dan kita melihat juga bahwa Iran ini sebenarnya akan menjadi pionir dari Rusia, karena akan muncul di akhir zaman itu sebagai pemimpin dari koalisi blok timur itu sebenarnya adalah Rusia. Ya, dan itu disebutkan di dalam Alkitab, nubuat eskatologi dari perspektif eskatologi premillenisme dalam Yeskiel pasal 38 dan pasal 39. Kiranya ini menjadi tanda bagi kita bahwa bukan peperangan itu kita perhatikan. Dari aspek pribadi kita tidak mendukung siapapun, ya, karena tugas kita sebagai orang percaya adalah pergi dan memberitakan Injil. Bahwa semua yang dinyatakan dalam Alkitab akan digenapi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tugas kita adalah pergi dan memberitakan Injil. Dalam hal kemanusiaan, kita peduli apakah itu orang Israel, orang Iran, atau siapapun itu di Palestina sana. Kita harus mendukung dan membantu. Ya, tapi dari aspek nubuatan Alkitab kita percaya tidak ada yang tidak akan digenapi dan tidak ada yang meleset dari penggenapan nubuatnya. Karena Tuhan berdaulat untuk melakukan segala sesuatu. Tetap berdoa, tetap berjaga-jaga, tanda sudah Tuhan berikan. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Ya, jadi Iran sebagai pionir dari Rusia merupakan salah satu tanda dari kebangkitan Rusia sebagai pemimpin dari sebelah utara Israel, yaitu dari pemimpin dari koalisi blok timur, menandakan satu tanda peperangan akan dimulai. Dan tanda peperangan ini yang melibatkan banyak bangsa salah satu tanda di mana Tuhan kita akan segera datang dan akhir zaman sudah semakin dekat. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.